Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi hudatil mujahidin, amma ba'd. Fa'usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin yang telah menghadirkan kita kembali di rumahnya ini untuk bersama-sama memenuhi undangan Allah. Menjadi tamu-tamu Allah, kita beribadah karena Allah. Harapan kita, seluruh rangkaian ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insya Allah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Tema khutbah kita atau topik dari khutbah kita adalah memahami esensi ibadah, memahami hakikat ibadah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kata ibadah yang merupakan bentuk masdar dalam gramatika bahasa Arab terambil dari kata abada ya'budu ibadatan. Bila kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata ibadah ini mengandung beberapa arti secara letterlocknya. Arti yang pertama dari ibadah itu adalah taat, tunduk, patuh, menghinakan diri. Itu arti dari kata ibadah. Syekh Mahmud Shaltut, mantan rektor Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, memberikan definisi tentang ibadah itu. Kata Syekh Mahmud Shaltut, al-ibadah khudu'un la tuhaddu li'azamatin la tuhaddu. Ibadah itu adalah ketundukan diri, kepatuhan, ketaatan, dan kehinaan diri. La tuhaddu, di mana ibadah taat, tunduk, patuh dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini la tuhaddu, yaitu ketaatan yang tidak terbatas. Artinya adalah bahwa tunduknya kita kepada Allah, taatnya kita kepada Allah
tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh keadaan tertentu. Di semua tempat kita harus tunduk kepada Allah. Di semua waktu dan di semua keadaan pun kita harus tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa kita tunduk patuh itu? Li'azamatin la tuhaddu. Yaitu kepada Allah yang maha agung. Allah yang maha agung itu adalah Allah yang tidak terbatas. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Sehingga bagi kita harus meyakini bahwa Allah tidak boleh disejajarkan dengan makhluknya. Bahwa Allah tidak boleh disamakan dengan makhluknya. Allah adalah yang tidak bisa kita jangkau dengan panca indera kita. Inilah yang dikatakan oleh Allah. Laisa kamitslihi syai'un walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang semisal dengan Allah dan tidak ada yang kufu dengan Allah, tidak ada yang sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Hadirin, timbul pertanyaan sekarang. Mengapa kita harus beribadah? Kalau ini menjadi pertanyaan kita, jawabannya ada di dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, kata Allah. Ayat ini tidak dibatasi oleh manusia yang hanya beriman, yang sudah percaya kepada Allah. Siapapun manusianya, apakah mereka yang berfaham kepada paham ateisme, ataukah dia berfaham kepada paham materialisme, Allah mengajak kepada manusia itu, wa'budu, beribadahlah kalian kepada Allah. Lalu kepada siapa kita beribadah ini? Rabbakumul ladzi khalaqakum. Kepada Rabb kalian. Hadirin, kata Rabb ini sering diartikan sebagai Tuhan. Tetapi pada hakikatnya kata Rabb itu mengandung beberapa arti yang bila kita terjemahkan kembali ke dalam bahasa Indonesia secara letterlocknya, arti yang pertama, Rabb itu adalah pencipta. Arti yang kedua dari Rabb itu adalah pengatur. Arti yang ketiga, Rabb itu adalah penentu. Dan arti Rabb yang berikutnya yang keempat adalah pendidik. Di mana kita temukan kata Rabb ini? Kaitannya dengan surat Al-Fatihah di ayat kedua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Qul a'udzu birabbil falaq, rabbil falaq. Dialah Allah sebagai pengatur cuaca subuh. Demikian juga kita temukan lagi dalam Quran surat An-Nas, qul a'udzu bi rabbin nas. Dialah Allah sebagai pemilik manusia. Dan satu lagi, Allah Rabb itu diartikan sebagai pendidik. Di mana kita menemukan bahwa Allah itu sebagai pendidik? Surat Al-Alaq
Ayat pertama yang kemudian dijawab oleh ayat kelimanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Siapa Rabb itu? Rabb itu adalah allamal insana ma lam ya'lam. Dialah Allah yang telah mengajarkan manusia dari tidak tahu. Jadi kalau Allah yang mengajarkan manusia dari tidak tahu, Allah lah yang mendidik kita. Allah lah yang memberikan ilmu kepada kita. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Dialah Allah yang telah mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama benda di langit. Jadi Allah lah yang mendidik. Jadi kalau tadi kita bertanya, mengapa kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya, eksistensi kita ini diciptakan oleh Allah. Eksistensi kita ini diatur oleh Allah. Eksistensi kita ini dimiliki oleh Allah. Maka kita sebagai manusia, eksistensinya adalah butuh dengan Allah. Kita butuh dengan Allah. Bukannya Allah butuh dengan kita. Kita butuh untuk taat kepada Allah. Kita butuh untuk tunduk kepada Allah. Dimanapun kita berada dan dalam situasi yang bagaimanapun juga. Kita tidak bisa lepas dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur kita dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Imam Al-Ghazali di dalam sebuah kitabnya Ihya'u Ulumiddin, dia memberikan pernyataan, kata Imam Al-Ghazali, suatu aktivitas apapun yang kita lakukan tidak dinilai ibadah, kata Imam Al-Ghazali. Sholat yang kita lakukan pun tidak akan dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau tidak memenuhi 3 persyaratan. 3 kriteria ini. Apa yang pertama? Kata Imam Al-Ghazali, yang pertama adalah jangan pernah kita meyakini apa yang ada di tangan kita, apa yang ada di rumah kita, jangan pernah kita meyakini bahwa itu adalah milik kita. Itu milik Allah, kita hanya diamanati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikelola, yang kemudian untuk dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita eksistensinya, karena kita adalah tadi dimiliki oleh Allah, tidak ada kekuasaan bagi kita. Tidak ada kemampuan bagi kita untuk melakukan sesuatu kalau memang hal itu sudah ditentukan oleh Allah. Tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita cegah kalau memang hal itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masalah ini Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan. Ketika kita dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang tidak mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan hidup kita, Allah mengibaratkan tentang seorang budak yang dikuasai oleh majikannya. Hal ini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran. Surat An-Nahl, surat ke-16. Di ayat 75 Allah berfirman, Daraballahu masalan abdan mamlukan la yaqdiru ala syai'. Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan, yaitu seorang budak yang dimiliki oleh seorang majikan. Bagaimana status si budak ini terhadap majikannya? La yaqdiru ala syai'. Dia tidak mempunyai kekuasaan sedikit pun.
Majikannya lah yang menentukannya. Kita adalah budak, Allah majikan kita karena Dia pemiliknya. Maka kita jangan pernah sekali lagi merasa memiliki apa yang kita punya di rumah kita, di tangan kita. Jangan pernah kita mengatakan istri saya milik saya, anak saya adalah milik saya, jabatan saya adalah punya saya, harta saya adalah harta saya. Semuanya itu adalah amanat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, kriteria yang kedua adalah kita harus menjadikan seluruh aktivitas kita dan profesi yang kita miliki ini semuanya harus diarahkan kepada Allah. Kalau aktivitas kita akan dinilai ibadah oleh Allah, kalau profesi kita akan dinilai oleh Allah sebagai ibadah di sisinya. Inilah ayatnya yang sering kita dengar dan kita jadikan sebagai doa iftitah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya salat saya, ibadah saya yang lainnya, aktivitas saya, profesi saya dagang, saya menjadi dokter dan lain sebagainya, dan aktivitas saya yang lain, kemudian kematian saya, wa mamati, semuanya itu harus diarahkan lillahi rabbil alamin, kepada Allah pencipta, pengatur alam semesta. La syarikalah, bahwa Allah tidak mempunyai sekutu. Begitu kita ditekankan oleh Allah bahwa harus kita jadikan seluruh aktivitas kita mau dinilai oleh Allah sebagai ibadah, maka semuanya itu diarahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, kata Imam Al-Ghazali bahwa hal itu dinilai oleh Allah sebagai ibadah bila mana kalau kita berjanji jangan pernah memastikan besok saya akan bayar, besok pasti saya akan ke rumah Anda untuk bersilaturahmi, besok saya akan melakukan ini dan melakukan itu. Jangan pernah menyatakan demikian. Dan inilah yang pernah dirasakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika didatangi oleh beberapa orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah pada saat itu tentang roh, tentang Dzulqarnain. Rasulullah ditanya, bagaimana ruh, bagaimana itu Dzulqarnain? Apa jawab Nabi? Besok saya akan jawab. Nabi menunggu wahyu. Sampai besoknya akhirnya tidak turun wahyu. Rasulullah tidak mendapatkan jawaban untuk menjawab pertanyaan dari orang Yahudi. Sampai besoknya lagi pun sama demikian. Akhirnya Rasulullah ditegur oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Kahfi di ayat 23 dan 24. Apa kata Allah? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Wala taqulanna li syai'in, janganlah kamu mengatakan tentang sesuatu, inni fa'ilun dzalika ghada, sesungguhnya saya akan melakukan hal itu besok. Illa ayyasha Allah, kecuali kamu mengatakan insya Allah, jika Allah menghendaki. Kalimat inilah yang harus kita jadikan kembali prinsip-prinsip kita dalam kita bermasyarakat, sehingga apa yang kita lakukan dalam kehidupan bermasyarakat ini dinilai oleh Allah sebagai bentuk ibadah di sisinya. Semoga Allah tetap membukakan mata hati kita untuk bisa menerima kebenaran
yang bersumber dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraram bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiy rahmah wasyafi'il ummah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi hum masabihul ghurar amma ba'd. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada 3 tipe, 3 model orang yang beribadah itu menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina ini adalah seorang ilmuwan Islam yang meletakkan dasar-dasar dari ilmu kedokteran. Literatur barat menyebutnya Avesin. Kita, literatur Arab menyebutnya Ibnu Sina. Di dalam sebuah kitabnya dia mengatakan yang bernama Al-Isyarat wa Tanbihat. Buku yang disusun oleh Ibnu Sina. Ada 3 model, ada 3 tipe manusia beribadah itu. Yang pertama, kata Ibnu Sina, ada orang yang beribadah, dasar atau motivasinya takut. Kenapa kamu beribadah? Saya takut. Takut kepada Allah. Itu tipe yang pertama. Tipe yang kedua, kata Ibnu Sina, ada orang yang beribadah, motivasinya karena ingin mendapatkan keuntungan, keselamatan, keuntungan duniawi, dan keuntungan ukhrawi akhirat. Dan yang ketiga, kata Ibnu Sina, ada orang yang beribadah, dasarnya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka ini? Kalau orang itu beribadah, motivasinya takut, maka kata Ibnu Sina, orang ini sama dengan budak. Budak takut dengan majikannya. Yang kedua, kalau orang itu beribadah karena ingin mendapatkan keuntungan, maka orang ini, kata Ibnu Sina, sama seperti seorang pedagang. Pengen dapat untung. Sama juga seperti seorang karyawan, kepengen dapat gaji setiap bulan. Dan yang ketiga, kata Ibnu Sina, orang yang beribadah dengan dasarnya cinta kepada Allah, orang itulah, kata Ibnu Sina, orang yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami khotib tidak menjustifikasi dari 3 tipe ini. Kami ingin mengajak kepada jamaah, evaluasi diri kita masing-masing, termasuk yang mana kita dari yang 3 tipe itu. Kembali kepada kita masing-masing. Sekali lagi, semoga Allah tetap membukakan mata hati kita untuk bisa memahami kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sehingga Allah memberikan kekuatan kepada kita, kemampuan kepada kita untuk dapat mengamalkannya hingga akhir hayat kita masing-masing. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Engkau yang Maha Kasih ya Allah. Di siang ini Engkau kumpulkan kami di rumah-Mu untuk beribadah hanya karena-Mu ya Allah. Janganlah Engkau sia-siakan kehadiran kami di rumah-Mu ini. Jadikan sebagai aktivitas yang bernilai ibadah di sisi-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Ghafur, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami seluruhnya ya Allah. Yang berkaitan dengan kelalaian-kelalaian kami, yang berkaitan dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang pernah kami lakukan ya Allah. Kami banyak dosa ya Allah. Hanya ampunan-Mu, hanya maaf-Mu yang kami harapkan untuk kami ya Allah. Ampunilah pula dosa-dosa dari ayah dan ibu kami. Engkau sayangi mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka telah sayang kepada kami ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat wa kafiyal muhimmat. Ya Allah, kami mohon pula kepadamu ya Allah, bimbing perjalanan hidup kami dengan hidayah-Mu. Tanamkan kesabaran dalam diri kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, kami mohon pula kepadamu untuk saudara-saudara kami di Palestina yang hingga saat ini masih terpuruk keadaannya ya Allah. Mereka berada di dalam kesusahan hidupnya ya Allah. Kami mohon kepadamu ya Allah, tolong mereka ya Allah. Bantu mereka ya Allah. Engkau kokohkan iman dan Islam buat mereka ya Allah. Dan Kau tanamkan pula kepada mereka kesabaran. Ya Allah, jadikanlah pula mereka yang wafat di dalam memperjuangkan kebenaran mati dalam keadaan syahid ya Allah. Istri yang ditinggalkannya, putra-putri yang ditinggalkannya tetap Engkau pelihara dalam iman dan Islam ya Allah. Ya Allah, kami mohon pula kepadamu, hancurkanlah ya Allah kekuatan Zionis Yahudi itu ya Allah dengan sehancur-hancurnya ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ya Allah wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.